Apa ini bisa berfungsi? Gue coba tarik ya. Wah, gila. Demi kelihatan pinless, dia hanya pakai single joint di bagian lutut. Ada dua molotov yang sumbu pendek. Nah, tapi orang Indonesia kebanyakan lebih demen yang sumbu pendek ya, karena banyaknya reaktif. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau review action figure yang lumayan susah dicari, yaitu The Thing Ultimate Make Ready Last Stand dari NECA. Oke, nggak usah lama-lama, langsung gue mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Make Ready, karakter utama di film The Thing yang rilis pada tahun 1982, adalah pilot helikopter yang bertugas di stasiun penelitian Antartika. Diperankan oleh Kurt Russell dengan jaket tebal, kacamata hitam, dan janggut lebat, mencerminkan hidup di lingkungan yang ekstrim. Dia digambarkan sebagai sosok yang mandiri, tangguh, tapi juga agak skeptis dan gak gampang percaya sama orang lain. Ketika stasiun mereka diserang oleh alien yang bisa meniru manusia, McReady langsung muncul jadi pemimpin, meskipun bukan yang paling dominan di awalnya. Dia cepat tanggap, jago bikin strategi, dan tahu gimana caranya bertahan hidup di tengah situasi yang gak menentu. Sambil menjaga kewaspadaan, dia bantu timnya untuk mencari cara agar bisa mengidentifikasi siapa yang udah terinfeksi oleh alien tersebut. McReady tetap rasional dan tegas di tengah ketakutan yang melanda. Meski harus membuat keputusan yang sulit, dia gak ragu untuk melakukan apapun yang diperlukan demi keselamatan semua orang. Sosoknya jadi simbol ketahanan manusia menghadapi ancaman misterius yang gak bisa diprediksi, membuat McReady jadi pahlawan yang bisa diandalkan di tengah kekacauan. Nah, itu adalah backstory tentang McReady sebagai karakter utama di film The Thing 1982. Kira-kira gimana menurut lo? Apa yang lo paling suka dari film The Thing ini? Lo bisa komen di bawah ya, Hunters. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packaging dulu ya. Dari segi estetiknya ini kita bisa lihat di sini sebuah box art dengan nuansa sinematik yang temanya sangat pas dengan filmnya. Didominasi oleh warna biru dan warna putih bikin dia terlihat cakep dan cukup natural. Di bagian depannya kita bisa lihat ada artworknya McReady di sini yang sedang menggunakan flare-nya. Dan judul filmnya ini dengan font yang sama kayak di poster film originalnya, berwarna putih. Nah, di sebelah samping kanannya ini ada foto action figure McReady-nya dengan pantulan cahaya warna kemerahan, yang tentunya menambah aura horornya ini ya. Karena dulu waktu gua nonton film ini film juga cukup serem karena makhluk-makhluknya banyak didominasi dengan practical effects, bukan CGI. Terus di bagian belakangnya ini kita bisa lihat berbagai macam foto McReady dengan aksesoris dan beberapa pose. Untuk bagian samping kirinya kita juga bisa lihat di sini ada head sculpt-nya yang menggunakan hoodie di kepalanya dengan style foto yang sama seperti di sebelah kanan. Dan yang gua suka lagi, versi Ultimate ini bisa dibuka kayak gini. Jadi bisa langsung kelihatan isinya tanpa lo harus keluarin isi action figurnya. Di sebelahnya juga ada foto action figurnya McReady full body. Overall, dari segi estetik dan tampilan desain packaging The Ultimate McReady Last Stand NECA ini, menurut gua ini emang oke banget ya. NECA selalu ngasih yang terbaik di setiap packagingnya dan juga punya nuansa tersendiri untuk setiap action figurnya. Oke, sekarang gue langsung unboxing aja ya Hunters, seperti apa detailnya. Wah, ini gila versi Ultimate ini ya. Aksesorisnya banyak banget dan juga ada head sculpt alternatifnya dan juga action figurnya ini keren abis. Kita mulai dari action figurnya dulu ya Hunters, seperti apa detail dan proporsinya. Oke, ini kita bisa lihat di sini likeness di head sculptnya ini memang merepresentasikan mukanya Kurt Russell dengan detail yang cakep banget. Kita bisa lihat ada freckles dan juga shading pada kulit dan dry brushing warna putih seperti butiran es yang menempel pada brewoknya. Dan kerutan di jidatnya ini juga bikin ekspresi mukanya ini benar-benar kelihatan hidup. Nah, ini sculpting di jaket kulitnya dan juga detailnya ini nggak main-main ya Hunters ya. Ada shading pada paint job yang mirip sama jaket kulit vintage model bomber dan juga brushing tipis-tipis di sini. Terus di bagian torsonya ini ada strap pocket harness yang punya fungsi untuk menaruh dynamite dan juga aksesoris lainnya. Ini sama paint jobnya juga benar-benar detail. Ada teksturnya, ada pattern jahitannya kecil-kecil dan kancingnya kecil-kecil banget di sini ya. Ada shadingnya juga dan sedikit weathering yang mirip sama bahan kanvas ya. Terus juga
tali-tali sumbu ini juga terbuat dari karet yang lentur. Oke, kita ke bagian bawahnya lagi ya. Ini ada leather strap atau juga nih gesper kulit ya. Di sini juga ada detail gun holsternya, ada kancingnya juga di sini. Glove di tangannya ini juga punya tekstur ya, dan ada detail stitchingnya yang bagus di sini. Terus detailnya ini gila banget. Di sampingnya juga ada amunisinya. Yang penjopnya ini juga detailnya ini berwarna keemasan. Terus juga ini strapnya di bagian belakangnya ini kayak gini bentuknya. Terus juga kita ke bagian bawahnya ini, di bagian celananya juga detail ya. Penjopnya juga rapi dengan sedikit weathering saljunya di sini. Metode dry brushingnya juga tipis-tipis kelihatan di sini. Ada detail resletingnya juga dan stitching patternnya di sini. Gila. Ini bagian bootsnya juga cakep ya. Warnanya juga sesuai dan mirip banget sama leather boots dengan shading. Ada sculpting tali-talinya dan juga tekstur yang mirip sama aslinya. Dan overall untuk detail dan proporsinya ini gue bener-bener suka banget sama detail-detailnya. Kelihatan banget effort untuk bikin sculptingnya ini ya. Keren banget NECA. Oke, kalau untuk artikulasinya ini gue mau mulai di bagian head sculptnya. Ini bisa diputar kanan, kiri, dan bisa muter 360 derajat. Berarti aman ya untuk head sculptnya ini ya. Di bagian kerah bulu jaketnya ini juga lentur ya, jadinya masih aman. Kalau untuk head sculptnya yang nggak pakai hoodie ini agak kurang untuk motion range-nya ke atas dan ke bawah karena keganjel sama rambut gondrongnya. Untuk bagian tangannya bisa ditekuk 90 derajat ke samping ya, lumayan. Tapi mesti pelan-pelan ya, karena ini masih seret banget. Shouldernya juga bisa diputar, tapi sayangnya artikulasi di bicepnya ini nggak ada. Demi bentuk desain yang cakep dan pinless. Artikulasi di bagian sikunya ini hanya single joint, artinya posisinya ini nggak bisa terlalu nekuk ke dalam, hanya bisa segini aja. Dan untuk telapak tangannya bisa diputar 360 derajat. Dan untuk bagian torsonya ini nggak ada artikulasinya untuk bagian perut, namun pinggangnya ini bisa diputar-putar. Dan untuk bagian selangkangannya ini juga rapat banget bagian artikulasi di pahanya. Bagian pahanya ini bisa ditekuk ke depan 90 derajat, ke belakangnya juga cukup bagus ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, demi kelihatan pinless, dia hanya pakai single joint di bagian lututnya. Dan untuk artikulasi di bagian kaki ini bagian ankle-nya bisa diputar-putar 360 derajat. Overall untuk artikulasinya ini ya masih biasa aja ya. Dan tetap ini harus pelan-pelan nih Hunters kalau untuk mainin artikulasinya NECA. Karena NECA itu terkenal ringkih dan gampang patah di bagian join-joinnya. Dan untuk aksesorisnya ini ya Hunters, NECA selalu ngasih aksesoris yang cukup banyak di setiap rilisan Ultimate-nya. Dan ini gue dapat topi cowboy dengan detail tekstur dan paint job yang cakep abis. Ada weatheringnya juga, ini shadingnya juga bagus, ada ornamen talinya juga di bagian atasnya. Juga ada lubang tali berbahan fabric yang diikat di sini. Terus gue dapat 4 botol Molotov cocktail yang 2 ini sumbu panjang dan juga ada 2 Molotov yang sumbu pendek. Nah, tapi orang Indonesia kebanyakan lebih demen yang sumbu pendek ya, karena banyak yang reaktif. Dan juga ada botolnya yang bentuknya beda sendiri ini karena ya lebih langsing. Dan botol gepengnya ini yang warnanya oranye ini juga dapat ya. Terus dapat 4 tangkat pengganti sebagai alternatif dengan gestur yang beda-beda. Terus ini gue juga dapat lantern ya, yang bentuknya ini detail abis kayak beneran. Dari mulai detail paint job dan weatheringnya. Terus ini gue dapat revolver gunnya yang detailnya ini juga luar biasa. Ini bisa dimasukin ke gun holsternya di pinggang. Ada lit flare atau juga ini flare yang menyala ya dengan efek yang cakep. Ini kelihatan dinamis banget antara bara api dan asapnya. Ini juga cakep banget di bagian gradasi warnanya. Dan juga ini gue dapet detonatornya dengan tekstur kayu yang gila banget ini detailnya ya. Paint jobnya ini juga cakep, jadi kelihatan ada warna hitam-hitam dan juga coklat tua di sela-sela teksturnya ini. Ada pegangannya plastik yang juga dibikin mirip kayak kulit ya. Ada bagian metal-metalnya juga di sini. Terus ada bagian tuas detonatornya ini ya. Gue cek dulu apa ini bisa berfungsi. Gue coba tarik ya. Wah gila. Ini detailnya dapet banget sampai ke bagian besi tuasnya ini ya. Tapi ini bahannya ini plastik yang gampang patah ya. Jadi kayaknya mesti pelan-pelan naik turunnya. Dan yang gue suka lagi ini dia head sculpt alternatif yang cakep banget. Ini detail kulitnya cakep banget ya Hunters. Ini ada sedikit freckles-nya ini kelihatan ya. Kerut-kerutan kulitnya juga ada ya. Bagian sculpting dan paint job di rambutnya ini juga detail karena ada sedikit gradasi. Begitu juga di bagian brewoknya ini. Nah, hair sculpt-nya ini kita coba pasang ya ke bagian bodinya. Nah, kan keren kan? Jadi cakep ya Hunters ya. Tampilannya ini bener-bener ekspresif. Jadi kayak hidup aja. Terutama detail di bagian mata yang seakan dia punya aura yang berkarisma. Terus gue pasang topi koboynya ini. Nah, ini talinya kita coba selipin di balik kerah bulunya ini ya Hunters. Ini udah pasti kelihatan keren sih ya kayak gini. Dan botol-botolnya ini juga bisa dimasukin ke sini. Bisa kita coba ya. Dan ini yang orange-nya juga bisa masuk ke sampingnya ini. Terus juga kita bisa pasang revolver gunnya di gun holsternya di pinggang ini. Dan untuk tangannya ini kita bisa ganti sama yang udah gue pasangin lid flare-nya di sini. Kalau untuk estetikanya ini ya sebenarnya terserah lo sih ya. Head sculpt-nya ini bisa dipakai yang mana aja. Tapi kalau untuk
skenario outdoor yang bersalju menurut gua lebih cocok sama yang pakai hoodie ini. Kalau untuk scene interior mungkin bisa pakai yang gondrong. By the way Hunters, gue suka foto-foto NECA The Thing Ultimate Make Ready ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh iya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya 1/10, tinggi sekitar 7 inch, skala yang menurut gue paling enak buat digenggam di tangan gue. Dan masih sama dengan ukuran action figure NECA lainnya. Dan juga ini gue komparasi sama tingginya McFarlane Henry Cavill James Bond yang gue udah custom ini, yang ukurannya sama-sama 7 inch. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on the Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama lini The Thing dari NECA ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Nah, apa sih yang gue suka banget? Banyak banget. Yang gue suka itu adalah proporsinya, detail packagingnya, detail head sculptnya yang merepresentasikan kemiripannya sama Kurt Russell, bodinya, teksturnya, dan pemilihan materialnya, detail-detail aksesorisnya, distribusi bobotnya juga balance, jadi bikin figur ini stabil dan gak gampang jatuh ketika pose berdiri. Metode paint job dan weatheringnya ini udah bikin gue suka banget. Walaupun begitu, tetap ada juga yang gue kurang suka. Kurangnya ya simple, kurangnya ini cuma di bagian artikulasinya aja ya. Tapi dengan artikulasi yang begitu bikin dia kelihatan real banget kalau buat di foto karena dia pinless articulation. Overall dari keseluruhannya ini lini The Thing terutama untuk figur Ultimate Make Ready Last Stand-nya ini udah keren banget. Dan yang pastinya ada juga versi-versi Make Ready yang lain. Dan juga ada The Thing-nya yang juga mesti lo koleksi buat ngelengkapin seri The Thing ini. Nah untuk harganya ini gue beli di kisaran 700 ribuan. Dan lo jangan ambil kesimpulan dan bilang ini mahal dulu. Karena relatif dan menurut gue ini worth it banget buat lo yang seneng nostalgia. Terutama action figure NECA yang target marketnya buat pecinta action figure yang mature ya. Dan yang pastinya ini masih terjangkau buat lo yang mau mengkoleksi action figure Make Ready NECA ini ya Hunters. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin juga lo bisa dapat harga yang spesial ya. Atau lo bisa cek link belinya di deskripsi ini ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.